Perjalanan Dimensi Sang Jenius Bab 596. Opal mengernyit. Begitu mendengar perkataan Melati, Opal juga tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Namun, dia mengkhawatirkan masa depan keluarga Linardi. Jika berhubungan dengan Wira, keluarga mereka pasti akan celaka. Saat memikirkan hal ini, Opal langsung membuat keputusan dan membuka pintu ruang kerjanya. Kebetulan, dia melihat Wira dan Danu berjalan masuk. Di depan mereka, ada pengawal dan Jauhar yang tampak panik. "Wira, kamu lancang sekali," tegur Opal. Dia yang awalnya sedikit merasa bersalah makin marah setelah melihat situasi ini. Wira hanya menantu keluarga Linardi. Bahkan, status Wira tidak diakui. Namun, Wira malah berani datang dan membuat keributan di kediaman keluarga Linardi. Apa dia tidak menghormati keluarga Linardi? Wira melihat Opal, lalu mendengus dan menyahut, "Lancang, Kak Opal. Menurutku, kalian lebih lancang." Opal yang berang berujar, "Apa maksudmu?" Wira juga merasa kesal. Dia langsung menimpali. Keluarga Linardi sangat bermartabat. Ayah mertua juga seorang pejabat pemerintahan. Tapi, aku nggak menyangka pengurus rumah kalian begitu lancang. Wira melanjutkan, "Aku juga menantu keluarga Linardi. Sekalipun nggak diakui, setidaknya kalian tetap bersikap hormat karena aku datang berkunjung dengan membawa hadiah. Tapi, seorang pengurus rumah dari keluarga kalian malah mengusirku. Apa ini etika keluarga Linardi dalam menyambut tamu?" Begitu Wira selesai bicara, ekspresi Jauhar dan Opal berubah drastis. Opal bertanya, "Apa benar begitu?" Meskipun meremehkan Wira, Opal adalah orang terpelajar. Apabila masalah ini tersebar, keluarga Linardi akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jauhar ragu-ragu dan tidak tahu harus bagaimana menjawab. Kemudian, Melati maju dan berseru, "Kalaupun pengurus kami menyinggungmu, kamu harus melihat dulu siapa majikannya sebelum memukul orang. Kalau kamu memukulnya, berarti kamu nggak menghormati kami. Selain itu, ini kediaman keluarga Linardi dan ayah itu pejabat pemerintahan. Beraninya kamu menerobos masuk. Wira, kami nggak menyambut kedatanganmu. Cepat pergi. Kalau nggak, kami terpaksa melapor kepada pejabat untuk mengusirmu," lanjut Melati. Mendengar ucapan Melati, Wira tertawa dan menjelaskan, memukulnya sudah termasuk hukuman ringan. Dia itu penjaga pintu kediaman keluarga Linardi. Hari ini, aku cukup berbaik hati membantu kalian mendisiplinkan bawahan ini. Dengan begitu, dia baru tahu caranya menghormati orang lain. Nggak masalah kalau dia meremehkanku, tapi aku datang jauh-jauh untuk bertamu. Apalagi, aku suaminya Wulan. Kalau dia menghinaku, berarti dia juga menghina istriku. Jadi, apa aku salah memberi pelajaran kepada bawahan seperti ini? Lanjut Wira. Wira tahu semua ini hanya alasan. Anggota keluarga Linardi memang tidak menghormati Wira sedikit pun. Wira sudah bisa menebak penyebabnya secara garis besar. Mungkin karena masalah Yuda dan Raja. Di dalam laporan pemerintahan, tertulis bahwa Raja tidak akan mempekerjakan Wira selamanya. Bahkan, Raja juga mengatakan bahwa Wira mengincar kontribusi setelah mengalahkan bangsa Agrel. Wira tidak peduli dengan sikap keluarga Linardi. Dia sendiri tidak memiliki kesan yang baik kepada keluarga Linardi. "Kamu memang pandai berdebat. Jelas-jelas kamu yang meremehkan keluarga Linardi. Tapi, kamu malah banyak alasan. Sebenarnya, apa tujuanmu datang ke sini hari ini?" ucap Melati. Melati tidak ingin bertele-tele lagi. Opal yang berada di samping menarik napas dalam-dalam dan memandang Wira. Wira langsung memberitahukan tujuannya tanpa basa-basi lagi. "Aku datang menjemput istriku." Opal sudah menebak tujuan Wira sejak awal. Dia merasa ragu. Bagaimana ini? Apa dirinya harus melarang Wira membawa pergi Wulan? Walaupun berpikiran seperti ini, Opal tetap berkata, "Jangan harap kamu bisa menjemput Wulan. Adikku akan menikah dengan orang lain. Nanti, aku akan mengutus orang untuk mengantarkan surat perceraian kepadamu." Melati tertawa sinis. Sementara itu, Wira menyipitkan matanya. Sebelum datang, dia sudah menerima surat. Wira yakin Wulan tidak akan berbuat seperti ini. Dulu, Wulan bahkan tidak meninggalkan Wira. Padahal Wira tidak memperlakukan Wulan dengan baik. Jadi,
Mana mungkin sekarang Wulan mau menikah dengan orang lain? Pasti ada yang tidak beres. Bab 597. Wira berujar. Bercerai atau enggak, itu urusanku dengan Wulan. Aku mau bertemu Wulan. Jika Wira bertemu istrinya, semua masalah bisa diselesaikan. Tidak ada gunanya banyak bicara. Atas dasar apa kamu bertemu Wulan? Kamu berhak bertemu dengannya. Wulan akan dinikahkan dengan anak gubernur. Kelak, kamu dan Wulan gak akan bertemu lagi, ucap Melati dengan sinis. Wira tahu keluarga Linardi berniat menahan Wulan secara paksa. Wira diam-diam mencibir dan tidak berkomentar lagi. Wira berkata, kalau keluarga Linardi nggak menyambutku, aku juga nggak akan memaksa lagi. Selesai bicara, Wira langsung pergi. Ini adalah keluarga istrinya. Jadi Wira tidak ingin bersikap keterlaluan. Kalau mereka adalah orang lain, Wira pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Selain itu, Wira juga percaya istrinya tidak akan meninggalkan dirinya apapun yang terjadi. Kalau dia datang lagi, jangan singgung dia. Bilang saja keluarga Linardi nggak menyambutnya. Pesan Melati. Dia menggandeng Opal yang gelisah masuk ke ruang kerja. Apa kita sudah membuat keputusan yang benar? Tanya Opal yang khawatir. Dia memang meremehkan Wira. Tetapi hatinya juga tergerak saat melihat Wira datang jauh-jauh untuk mencari Wulan. Namun, saat mempertimbangkan masa depan keluarga Linardi, Opal menjadi bimbang. Melati berucap, kamu ini nggak realistis. Sekarang Raja nggak mendukung faksi penasihat kiri. Sedangkan Yuda dan Wira ada di kubu yang sama dengan penasihat kiri. Kalau menyinggung Raja, semua anggota keluarga Linardi akan menjadi rakyat biasa. Saat itu, nggak ada gunanya lagi kamu menyesal. Opal mengangguk setelah mendengar ucapan Melati. Dia berkata, oke, aku akan dengar saran kamu. Melati melanjutkan perkataannya ketika teringat sesuatu. Selain itu, awasi Wira dengan ketat. Dia sudah berubah. Dulu dia begitu penakut. Sekarang dia sudah hebat. Jadi lebih baik awasi dia supaya nggak merusak rencana kita. Opal mengiyakannya dan tidak berbicara lagi. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Linardi, Danu berujar dengan marah. Kak Wira, keluarga Linardi jelas-jelas nggak mengizinkan Kak Wulan bertemu denganmu. Mereka pasti punya rencana lain. Bahkan aku rasa mereka memaksa Kak Wulan menikah dengan anak gubernur. Belakangan ini, Danu selalu mengikuti Wira. Jadi, dia menjadi makin pintar sehingga bisa langsung membaca situasinya. Tentu saja, Wira juga tahu mengenai hal ini. Namun, sekarang dia tidak berdaya karena tidak bisa bersikap keterlaluan dalam masalah ini. Masalah ini harus direncanakan lagi. Yang penting aku bisa bertemu Wulan, kata Wira. Wira mempertimbangkannya sesaat, lalu berbisik kepada Danu. Begini. Danu langsung tersenyum begitu mendengar rencana Wira. Dia menyahut. Aku paham, Kak Wira. Kemudian, Danu pun pergi bersiap-siap. Sedangkan Wira kembali ke tempat tinggalnya. Begitu pulang, Mandra langsung melapor. Kak Wira, ada pria dan wanita yang datang. Mereka bilang mereka temanmu. Sekarang mereka ada di ruang tamu. Wira tertegun sejenak. Temannya. Dia tidak mempunyai banyak teman di Provinsi Jawali. Jangan-jangan, Wira kira-kira sudah bisa menebak identitas kedua orang itu. Dia berjalan ke ruang tamu. Lalu tersenyum saat melihat pria berpakaian putih dan wanita cantik berpakaian ungu itu. Wira berujar, ternyata Tuan Farel datang. Akhirnya, kita berjumpa lagi. Bab 598. Wira mengamati Farel dengan saksama. Kalau bukan karena Yuda mengatakan bahwa Farel adalah seorang wanita, Wira juga tidak akan menyadarinya. Teknik mengubah wajah Farel memang agak sederhana, tetapi harus diakui bahwa hasilnya sangat sempurna. Satu-satunya yang mencurigakan hanya, kulitnya sangat putih dan mulus. Hanya karakteristik ini yang membuatnya tidak terlihat seperti seorang pria. Pantas saja, Yuda bisa membiarkan gadis berpakaian ungu yang disukainya bersama dengan Farel. Yuda bahkan tidak marah, Wira sudah bisa menebaknya. Namun, dia benar-benar tidak memahami pemikiran mereka. Wira yang merasa tidak berdaya mendesah. Kemudian, dia pun memberi hormat kepada Farel. Tuan Wahyudi, aku datang sendiri tanpa diundang. Kamu nggak marah, kan? Kata Farel.
Dia menutup kipas di tangannya, lalu memberi hormat kepada Wira. Sikap Farel terlihat sangat sopan. Mana mungkin aku marah, kita ini teman, sahut Wira sembari melambaikan tangan. Dia sama sekali tidak peduli. Terakhir kali, Farel dan gadis berpakaian ungu tiba-tiba datang untuk merekrut Wira. Kali ini, Wira datang ke Provinsi Jawali. Jadi Farel pasti akan muncul. Wira sudah bisa menebaknya. Kalau kita memang berteman, seharusnya nggak keterlaluan kalau aku bicara jujur, kan? Tanya Farel sambil tersenyum. Sikapnya memang terlihat tulus. Wira menjawab, tentu saja. Terakhir kali, obrolan kita cukup menyenangkan. Dia tidak lupa bahwa Farel pernah berniat merekrutnya. Farel bahkan menganalisis situasi pemerintahan. Sekarang, situasinya memang mirip dengan analisis Farel. Saat ini, Raja selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Dia sama sekali tidak bersungguh-sungguh dalam memerintah negara ini. Raja mengira hanya dengan mengandalkan kekuasaannya dia bisa memakmurkan negara. Namun, dia malah kehilangan kepercayaan orang sehingga situasi pemerintahan menjadi kacau. Selain itu, masalah pertengkaran Yuda dan Raja membuat faksi penasihat kiri terpengaruh lagi. Wira yang sama sekali tidak berhubungan dengan penasihat kiri pun dianggap sebagai musuh oleh faksi penasihat kanan. Jadi, kondisi Wira sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu, Raja sudah memberikan jawaban dalam dekretnya. Kali ini, sebenarnya Wira agak terkejut dengan kedatangan Farel. Dia mengabaikan tekanan dari pemerintahan dan ingin merekrut Wira. Pada saat yang sama, Wira benar-benar kaget dengan ambisi keluarga Barus yang ingin melakukan hal besar. Namun, Wira tidak mempunyai cita-cita sebesar itu. Dia hanya ingin menjadi orang kaya yang hidup bebas. Tuan Wira, dekret Raja saat ini benar-benar nggak masuk akal. Dia nggak menghargai bakat Tuan. Aku juga ikut merasa sedih, kata Farel. Dia sudah menunjukkan sikapnya. Ketika meninggalkan Dusun Darmadi terakhir kali, Farel memberitahu gadis berpakaian ungu bahwa dia sedang menunggu dua kesempatan. Kesempatan pertama adalah menunggu Wira menyelesaikan masalah istrinya. Dengan demikian, Farel punya 50% kesempatan untuk merekrut Wira. Kesempatan kedua adalah pemerintahan sudah sangat kecewa dengan Wira sehingga tidak akan mempekerjakan Wira selamanya. Kesempatan ini juga membuat Farel yakin dia punya 50% kemungkinan untuk merekrut Wira. Jadi, sekarang Farel yakin dirinya bisa mengendalikan Wira dan merekrutnya ke keluarga Barus. Wira hanya mengetahui poin kedua dan tidak mengetahui pemikiran Farel yang pertama. Hanya saja, setelah mendengar ucapan Farel, Wira tersenyum dan berujar, "Nggak masalah. Aku hanya ingin hidup santai dan nggak ingin mengejar keuntungan. Aku cuma ingin menjalankan kehidupanku dengan tenang." Farel tersenyum begitu mendengar ucapan Wira. Dia sama sekali tidak mempercayai Wira. Mana mungkin orang yang sangat berbakat seperti ini hanya ingin menjadi rakyat biasa. Farel sangat memahami orang-orang hebat seperti ini. Mereka memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Wira mengatakan bahwa dia tidak ingin mengejar keuntungan. Tetapi Farel menganggap Wira sedang bercanda. Farel berniat untuk merekrut Wira. Sesudah mempertimbangkannya sejenak, Farel baru berkata, "Aku salut dengan pemikiranmu. Hari ini, aku datang bukan untuk urusan lain. Sebagai tuan rumah, aku hanya mau menyambut kedatanganmu. Semoga kamu nggak menolaknya." Bab 599. Wira tersenyum sejenak. Dia sama sekali tidak menolak ajakan Farel karena merasa agak segan. Apalagi, Wira ingin memperluas bisnisnya ke Provinsi Jawali. Dengan bantuan keluarga Barus, Wira akan merasa jauh lebih leluasa untuk mencapai tujuannya. Ada 3 tempat terbaik di Provinsi Jawali, yaitu Restoran Karunia, Rumah Bordil Vion, dan Danau Jawali. Malam ini, aku akan mengadakan pesta di Danau Jawali. Aku sudah mengundang koki dari Restoran Karunia dan penyanyi dari Rumah Bordil Vion untuk menemani kita. Kita akan mengobrol dan minum bersama sambil menikmati pemandangan danau. Bagaimana menurutmu? Tanya Farel. Sebelum datang ke Provinsi Jawali, Wira telah mengetahui 3 tempat ini. Setiap orang yang datang ke 3 tempat ini akan merasa betah dan tidak ingin pulang. Hidangan dari Restoran Karunia, penyanyi dari Rumah Bordil Vion, dan pemandangan Danau Jawali adalah kombinasi yang tidak ada tandingannya di dunia.
Saat ini, Farel telah menyatukan ketiga tempat ini. Wira tentu saja merasa segan untuk menolaknya. Dia menjawab, "Terima kasih sudah mengundangku." Mendengar ini, Farel tersenyum tipis sembari berkata, "Kalau begitu, malam ini aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." Setelah itu, dia langsung mengajak gadis bergaun ungu pergi. "Malam ini akan ada pertunjukan yang bagus," ucap Farel sambil tersenyum. Sesudah naik kereta, dia melirik seorang pemuda misterius yang berdiri di gang yang ada di belakangnya. Dia tersenyum sembari menambahkan, "Sebarkan kabar tentang pesta malam ini pada keluarga Linardi." Setelah mendengar perintah ini, pemuda itu bergegas pergi. Ketika kereta melaju, gadis bergaun ungu mengernyit sambil bertanya, "Siapa kamu?" "Aku hanya membantu Wira mengatasi sebuah masalah saja," jawab Farel sambil tersenyum tipis. Gadis bergaun ungu mendengus, lalu bertanya lagi, "Masalah? Kenapa aku nggak tahu kalau Wira akan menjemput istrinya? Kamu nggak mungkin berpikir kalau dia mendambakan wanita cantik, kan?" Farel tersenyum sembari menggelengkan kepalanya, lalu menimpali, "Bukan begitu. Kuakui Wira memang pria yang mendambakan wanita cantik dan pria yang setia. Tapi, yang dia inginkan adalah reputasi. Aku hanya membantunya mengakhiri pernikahannya. Bukankah ini bagus?" Mendengar ini, gadis bergaun ungu tersenyum licik dan tidak berkata apa-apa lagi. Begitu mereka pergi, berita ini langsung tersebar sampai ke telinga keluarga Linardi, Opal, dan Melati. "Berengsek, aku kira dia memperlakukan adikku dengan tulus. Dia awalnya berjanji setelah menikahi adikku, dia akan mengadakan pesta untuk keluarga Linardi. Bisa-bisanya dia akan bermalam di Danau Jawali bersama penyanyi nomor 1 di rumah bordil Vion. Dia memang gila wanita," teriak Opal dengan marah. "Kenapa kamu harus marah? Bukankah hal ini sangat bagus?" tanya Melati sambil tersenyum. Setelah itu, dia segera pergi ke halaman belakang untuk menyapa pejabat kecil. Saat ini, Wulan sedang duduk di halaman belakang sambil memegangi pipinya. Dia terlihat sedang merindukan suaminya. Sejak menerima surat dari Wira, beberapa hari ini berat badan Wulan menurun. Kamu masih memikirkan bajingan itu. Kamu benar-benar bodoh." Melihat Wulan seperti ini, Melati seketika mendengus dan menghampirinya. "Kak Melati, akhirnya kamu datang. Apa kakak mendapat kabar tentang suamiku?" tanya Wulan dengan gugup. "Ini sudah lama sekali. Pemberontakan juga sudah lama berakhir. Secara logika, Wira seharusnya sudah datang menjemput dirinya. Tetapi kenapa Wira masih belum tiba?" "Tentu saja. Kamu lihat sendiri," jawab Melati sembari mengeluarkan surat dan memberikannya pada Wulan. Melihat ini, wajah Wulan seketika memucat. Bab 600. Setelah membaca surat tersebut, wajah Wulan sontak memucat. "Sudah kukatakan, Wira adalah pria nggak berperasaan. Awalnya kukira kedatangannya ke Provinsi Jawali adalah untuk menjemputmu. Nggak disangka, ternyata dia kemari untuk bertemu dengan keluarga Barus dan penyanyi dari rumah bordil Vion. Malam ini, mereka akan mengobrol sambil minum bir di Danau Jawali. Tuan muda Farel adalah pria cabul. Dia selalu ditemani oleh wanita cantik. Kalau mereka berdua bersama, apa yang akan mereka lakukan?" ujar Melati memanaskan suasana sambil tersenyum licik. Jika Wulan menyerah dengan pernikahannya, rencana ini akan berhasil. Lagi pula, Melati sama sekali tidak menganggap serius Wira. "Nggak mungkin. Wira nggak akan mungkin memperlakukanku seperti ini. Nggak mungkin. Aku mau bertemu dengan Wira." Setelah mengatakan ini, Wulan hendak pergi. Namun, Melati menghalanginya dan berkata, "Wulan, kamu lugu sekali. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan mewakili nama baik keluarga Linardi. Wira sudah melakukan hal yang memalukan. Kalau kamu pergi menemuinya, kamu hanya akan membuat ayah dan Kak Opal marah besar," ujar Melati dengan buru-buru. Dia bahkan membawa-bawa nama kepala keluarga Linardi. Aku ingin meminta penjelasan dari Wira. Meskipun dia benar-benar nggak menginginkanku lagi. Aku mau mendengar dari mulutnya secara langsung," ucap Wulan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa suaminya akan melakukan hal seperti ini. Wira datang ke Provinsi Jawali pasti untuk menjemputnya. Kamu benar-benar keras kepala. Lupakan saja.
Aku nggak bisa mengatakan apa-apa lagi padamu. Tapi, kamu nggak boleh menemui Wira. Kamu memang nggak peduli. Tapi keluarga Linardi masih peduli dengan nama baik. Masalah Wira beberapa tahun ini sudah membuat keluarga kita malu. Maaf, Wulan. Aku nggak akan membiarkanmu membuat keluarga Linardi tambah malu. Setelah menyelesaikan ucapannya, Melati memanggil pengawal untuk berjaga di halaman ini. Wulan putus asa. Dalam hatinya, dia percaya pada Wira. Tetapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa duduk sambil menangis karena merasa sangat sedih. Di sisi lain, Danu telah kembali. Kak Wira, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Jadi, apa kamu sudah bisa menjemput Kak Wulan? Tanya Danu dengan penasaran. Mendengar ini, Wira tersenyum sambil menjawab, jangan khawatir. Keluarga Linardi pasti akan mengizinkanku menjemput Wulan. Wira sangat yakin bahwa Wulan tidak akan mengkhianati dirinya. Ini pasti rencana keluarga Linardi untuk menikahkan Wulan kepada putra gubernur. Apa mereka benar-benar mengira Wira tidak tahu? Jika bukan seperti itu, kenapa mereka tidak mengizinkan Wira masuk ke kediaman keluarga Linardi untuk bertemu dengan Wulan? Keluarga Linardi mengatakan bahwa Wulan tidak ingin menemui dirinya. Jelas sekali ini hanya akal-akalan mereka. Wira tidak akan memusingkan masalah ini jika dia tidak menyadari kelicikan keluarga Linardi. Pada malam hari, kusir kereta Farel sudah tiba. Wira naik ke kereta sambil memegang senapan. Melihat ini, Fabrian dan Pramana merasa agak khawatir. Bagaimanapun juga, ini adalah Provinsi Jawali. Sementara itu, Wira diundang secara langsung oleh keluarga Barus. Tidak ada yang tahu mereka sebenarnya adalah orang baik atau orang jahat. Pertunjukan akan segera dimulai. Kalau ingatanku nggak salah, penyanyi nomor 1 adalah Dewina. Farel benar-benar menghabiskan banyak uang demi Wira. Mendengar ini, Fabrian memegang dagunya dengan terkejut. Sementara itu, Pramana hanya mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, mobil tiba di tepi Danau Jawali. Meskipun sudah malam, lampu di sini sangat terang. Ada banyak orang yang berlalu lalang sehingga terlihat ramai. Tuan Wahyudi, silakan, kata Farel menyambut kedatangan Wira. Dia sudah lama menunggu di sini. Ada perahu yang berhenti di tepi danau dengan lentera warna-warni. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa ada yang mengadakan pernikahan di tempat ini. Wira tersenyum sejenak, lalu naik ke kapal bersama Farel. Ada pesta besar di dalam. Terlihat makanan lezat, bir berkualitas, dan wanita cantik. Bab 601, biar ku perkenalkan. Dia adalah Dewina, penyanyi nomor 1 di rumah bordil Vion sekaligus di Provinsi Jawali. Selama ini, dia cuma memberikan pertunjukan seni tanpa menemani tamu tidur. Tapi, begitu bertemu Tuan Wahyudi yang terkenal di seluruh tanah air, dia tanpa sadar jatuh cinta, ujar Farel buru-buru memperkenalkan. Wira memandang wanita berpakaian kuning itu. Wanita itu memang cantik dan menarik. Baik wajah maupun bentuk tubuhnya tidak bercacat. Pesona yang dipancarkan sorot matanya baru pertama kali Wira jumpai di antara begitu banyak wanita. Seolah-olah, lirikan matanya saja sudah mampu memikat hati orang. Tidak heran jika wanita itu menjadi penyanyi nomor 1. Tuan Farel bisa saja, aku sama sekali bukan orang terkenal. Kalaupun dikenal orang, paling-paling karena mereka mendengar reputasi burukku, ujar Wira sambil mengibaskan tangan dan memalingkan pandangan dari Dewina. Melihat ini, Farel dan Dewina sama-sama tercengang. Bahkan gadis berpakaian ungu pun ikut tertegun. Tidak pernah ada seorang pria pun yang bisa menolak pesona kecantik Dewina dari Provinsi Jawali. Namun, Wira hanya memandang Dewina sekilas, lalu memalingkan wajah. Gadis berpakaian ungu dan Dewina sama-sama terkejut. Hanya Farel yang memasang senyum. Diam-diam dia berpikir bahwa Wira sungguh jago berpura-pura. Silakan duduk, kata Farel. Lalu duduk di hadapan Wira. Gadis berpakaian ungu berlutut di samping Farel dan mulai melayaninya. Sementara itu, Dewina berlutut di sebelah Wira untuk melayaninya. Tuan Wahyudi, aku sudah bilang kalau aku akan menjamumu dengan baik. Makanan, pemandangan indah, dan wanita cantik sudah kusiapkan. Malam ini, izinkan Dewina melayanimu, ujar Farel sambil mengedipkan matanya pada Wira.
Maksud dari kata-katanya sudah sangat jelas. Wira menghela napas, lalu berkata, Tuan Farel, apa kamu nggak tahu alasan kedatanganku ke Provinsi Jawali kali ini? Mendengar itu, Farel mengerjap dan menjawab, bukannya Tuan Wahyudi datang karena urusan bisnis. Ini cuma alasan kedua. Alasan utamaku datang ke sini adalah untuk menjemput istriku. Jelas Wira sambil tersenyum. Farel tidak menyangka Wira masih akan mempertahankan aktingnya dengan menyebut soal sang istri. Namun, Farel tidak peduli. Dia kembali tersenyum dan berkata, itu bukan masalah. Orang sehebat Tuan Wahyudi wajar saja memiliki beberapa istri. Kurasa, istrimu seharusnya bisa maklum. Wira menghela napas tanpa daya. Sepertinya Farel masih tidak mempercayai ucapannya tempo hari. Tuan Farel, cinta sejatiku adalah istriku. Selain itu, aku nggak menyukai seorang wanita cuma dari kecantikannya. Ada satu pepatah yang bagus. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, ujar Wira. Kata-kata ini membuat Farel dan yang lainnya terkejut. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, gumam Farel. Ini pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi dia harus mengakui bahwa kata-kata itu benar adanya. Tuan Farel, terima kasih sudah mengundang Dewina untuk memeriahkan suasana. Tapi, kalau kamu punya maksud lain, aku nggak bisa tinggal lebih lama lagi. Tolong hentikan perahu di tepi danau. Aku mau turun, kata Wira sambil berdiri. Farel makin terkejut mendengar kata-kata Wira ini. Mungkinkah dirinya sudah salah menilai Wira? Bukankah Wira itu pria yang bernafsu besar? Mengapa Wira bereaksi seperti ini sekarang? Apakah semua rumor itu salah? Bab 602. Farel menarik napas dalam-dalam. Meskipun terkejut, dia segera mengendalikan ekspresinya. Begitu merasa bahwa dirinya sudah salah paham pada Wira, dia segera berdiri dan berkata, Tuan Wahyudi, aku nggak bermaksud begitu, tapi aku masih ragu. Wira tertegun sejenak mendengar ucapan Farel. Lalu dia berkata, ragu dalam hal apa? Farel sontak mengibaskan tangannya. Kemudian, semua orang di sekitar undur diri. Bahkan Dewina pun pergi. Di dalam ruangan itu, kini hanya tersisa 3 orang, yakni Farel, gadis berpakaian ungu, dan Wira. Farel memandang Wira dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wahyudi seharusnya tahu kalau aku menyukai orang-orang berbakat. Tempo hari, aku juga bermaksud merekrutmu untuk menjadi penasihat keluarga Barus. Jadi, aku tentu ingin menyenangkan Tuan Wahyudi. Dari informasi yang kudapatkan, kamu tertarik pada wanita cantik. Farel ingin mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang didapatnya, Wira adalah pria mesum yang bernafsu besar. Hanya saja, kata-kata itu sedikit kasar. Jadi dia menjelaskan dengan kata-kata yang lebih halus. Wira tersenyum, lalu menatap Farel dalam-dalam dan berkata, baiklah, karena kamu sudah berterus terang. Aku juga ingin mengatakan sesuatu. Terkadang, kamu hanya melihat apa yang ingin kuperlihatkan. Sama seperti saat ini, apa yang kulihat adalah sosok yang ingin kamu perlihatkan padaku. Usai mendengar Wira berkata begitu dan tersenyum tipis, Farel seketika terkejut. Dia menatap Wira dalam-dalam dengan ribuan pikiran melintas di benaknya. Kemudian, dia tiba-tiba paham. Tampaknya, Yuda sudah memberi tahu Wira tentang dirinya yang senang menyamar sebagai pria. Kata-kata Tuan Wahyudi benar-benar bijaksana. Tapi, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Pintu keluarga baru selalu terbuka untukmu. Kalau kamu ingin menjemput istrimu, aku bersedia membantumu, ujar Farel. Farel tahu bahwa dirinya harus berusaha menyenangkan Wira bila ingin merekrutnya. Jika dia bisa membantu Wira menjemput sang istri, dia tentu akan mendapat kesan baik dari pria itu. Untuk saat ini, itu saja sudah cukup. Saat Farel benar-benar membutuhkan bantuan di masa depan, dia yakin Wira tidak akan diam saja. Terima kasih atas niat baikmu, Tuan Farel. Tapi aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, tolak Wira. Farel menghela napas, tiba-tiba menyadari bahwa Wira benar-benar pribadi yang sedikit tak terselami. Tadinya, dia mengira pria itu mesum. Akan tetapi, ucapan Wira tadi langsung menepis prasangkanya. Awalnya,
Farel juga mengira bahwa Wira akan kesal karena ditegur istana. Tak disangka, pria itu tetap tenang dan acuh tak acuh. Kelapangan dada Wira membuat Farel untuk pertama kalinya gelagapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Wira menolak tawarannya untuk membantu mengeluarkan Wulan dari kediaman Linardi, Farel benar-benar merasa kehabisan cara untuk merekrutnya. Tuan Wahyudi, sekarang aku nggak tahu harus melakukan apa, kata Farel sambil menghela napas. Wira terbahak, lalu berujar, aku mengerti niat baik Tuan Farel. Soal masalah lain, aku nggak tertarik, tapi kita bisa kerja sama dalam bisnis. Farel tertegun sejenak. Bisnis. Keluarga Barus adalah keluarga terhormat. Mereka sama sekali tidak kekurangan uang. Jadi, Farel sama sekali tidak peduli pada bisnis. Namun, mendengar Wira menawarkan kerja sama bisnis, dia pun berkata setelah memikirkannya sejenak, kalau begitu apa aku boleh tahu bisnis apa yang ada di pikiran Tuan Wahyudi? Bab 603, Wira menjawab sambil tersenyum. Kita bisa meminta bantuan Nona Dewina dalam urusan bisnis. Farel mengejap, lalu tersenyum. Tanpa basa-basi, dia menangkupkan tangannya seraya berkata, kalau begitu aku pamit dulu. Begitu Farel pergi, Dewina langsung masuk lagi. Wajah cantiknya merona, menunjukkan dirinya yang sedikit malu. Tuan Wira memanggilku, ujar Dewina sambil duduk di samping Wira. Aroma samar yang memabukkan seketika merasuki indera penciuman Wira. Namun, Wira hanya tersenyum dan berkata, Nona Dewina, aku ingin meminta bantuan darimu. Dewina tertegun sejenak, lalu menjawab tanpa ragu, silakan berikan perintah, Tuan. Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk membantumu. Dewina tidak punya alasan untuk menolak. Dia tidak hanya ingin memenuhi tugas Farel, tetapi juga menyukseskan misinya sendiri. Wira mengeluarkan sebotol parfum dan memberikannya pada Dewina seraya berkata, Nona Dewina, ini adalah parfum. Kalau disemprot ke pergelangan tangan dan belakang telinga, aromanya bisa bertahan selama beberapa hari. Kamu bisa mencobanya. Dewina terlihat bingung, tetapi begitu meraih botol kecil itu dan membukanya dengan lembut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aromanya wangi sekali, ujar Dewina. Dewina mengikuti arahan Wira dan menyemprot parfum itu sedikit di pergelangan tangan dan belakang telinganya. Mendadak, sekujur tubuhnya dipenuhi aroma memabukkan yang bahkan menyebar ke seluruh ruangan. Aromanya juga jauh lebih baik dari kantong wewangian. Kalau Nona Dewina menyukainya, kita bisa menjalin hubungan bisnis. Kapanpun Nona Dewina membutuhkannya, aku akan memberikan parfum ini padamu. Tapi, aku harap Nona Dewina bisa membantuku mengiklankan parfum ini dengan menjadi duta promosinya, ujar Wira. Dewina tertegun sejenak, lalu bertanya, iklan, duta promosi, apa itu? Maksudnya, kamu membantuku memperkenalkan benda ini. Nama parfum ini adalah 1000 aroma, harganya juga nggak mahal, cuma 300.000 per botol. Satu botol bisa digunakan selama setahun, jelas Wira. Saat ini, Dewina baru sadar bahwa Wira ingin meminta bantuannya menjual benda ini. Dia tersenyum dan menyanggupi. Karena Tuan Wira membutuhkan bantuanku, aku tentu akan membantu dengan senang hati. Wira pun tersenyum riang. Dengan gadis iklan seperti Dewina, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah penjualan parfum. Dewina tiba-tiba berkata, aku sudah setuju untuk membantu Tuan. Malam ini, Tuan bisa. Mata Dewina memancarkan pesona luar biasa yang menggoda, seolah-olah dia sedang berharap Wira segera menyentuhnya. Melihat ini, Wira segera menjauh sambil berkata, Nona Dewina, kamu salah paham. Bukannya kamu nggak menjual tubuhmu. Harap pertahankan prinsip itu sampai akhir. Tuan, aku bukan binatang buas. Apa kamu harus segitu takutnya padaku? Selain itu, aku memang nggak menjual tubuhku. Tapi hari ini aku benar-benar terkesima dan jatuh hati pada Tuan. Kalau Tuan menyukainya, tubuh ini bisa menjadi milik Tuan, ujar Dewina sambil tersenyum. Menurut Dewina, tidak ada seorang pria pun di dunia ini yang dapat menahan godaan dari kata-kata ini. Sayangnya, pendapatnya salah. Wira buru-buru menggeleng dan berujar, Nona Dewina sudah salah paham. Alasanku datang ke sini adalah demi masalah parfum.
Aku berterima kasih karena Nona bersedia membantuku. Tapi, pria dan wanita itu harus saling mengenal dulu sebelum mereka bisa memiliki perasaan pada satu sama lain. Kalau ada perasaan, mereka baru bisa bersama. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Dewina. Setelah itu, Wira pun tersenyum sopan dan keluar dari ruangan. Dia memerintahkan pengemudi untuk melabuhkan perahu, berencana untuk segera pergi. Sementara itu, Opal, Melati, dan Wulan tengah memandangi perahu dari tepi danau. Bab 604. Air mata bercucuran di wajah Wulan saat dia menatap perahu indah di danau dengan putus asa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gumam Wulan dengan getir. Di sampingnya, Opal menggertakkan giginya kuat-kuat. Dia tidak nyaman melihat adiknya sendiri patah hati. Tetapi dia juga merasa sangat senang saat membayangkan Wulan akan bercerai dengan Wira. Suasana hati yang rumit ini membuat raut wajahnya tak menentu. Kamu lihat sendiri, kan? Wulan, bukannya aku nggak ingin kamu menjumpai Wira. Suamimu itu brengsek. Dulu dia sering memukul dan memarahimu. Sekarang, dia jadi arogan begitu punya uang. Dia begitu berani bersenang-senang dengan wanita dari rumah bordil Vion di depan keluarga Linardi. Pria seperti ini nggak layak untukmu, hasut Melati tanpa belas kasihan. Bisa dibilang, mereka sudah merencanakan dan memperhitungkan waktunya baik-baik. Begitu Wira naik perahu, keduanya langsung membawa Wulan kemari. Sudahlah, Wulan, ayo kita pulang. Ajak Opal sambil menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ketiganya pun naik ke kereta dan pergi dari situ. Tidak lama setelah mereka pergi, perahu merapat ke tepian. Lalu Wira turun dengan ekspresi puas. Setelah Wira pergi jauh, sosok Farel baru muncul di geladak lantai 2 perahu. Dia memandang punggung Wira dengan alis berkerut. Aku benar-benar nggak memahami Wira, ujar Farel setelah sekian lama terdiam. Gadis berpakaian ungu di sebelah tertawa dan berujar, baru pertama kalinya aku melihatmu frustrasi. Bukannya perhitunganmu selama ini selalu akurat. Kenapa kali ini bisa gagal? Farel lantas menepuk bokong gadis berpakaian ungu itu dengan keras sambil berkata, gadis busuk, jangan menggodaku lagi. Aku akui, aku memang salah menilai dia. Sekarang, aku jadi makin menghargainya. Gadis berpakaian ungu itu sudah lama tidak melihat Farel bersikap seperti ini. Jadi dia terus menggodanya. Oh, kenapa? Apa kamu tersentuh dengan kesetiaannya sehingga kamu ingin kembali berpenampilan sebagai wanita? Farel tidak marah. Dia hanya menggeleng. Lalu berkata sambil tersenyum. Pria seperti ini sangat langka. Wanita biasa nggak mungkin nggak tersentuh. Aku bukan wanita biasa. Tapi dia tetap saja menarik perhatianku. Selain itu, dia sudah tahu kalau aku perempuan. Kalimat terakhir Farel membuat gadis berpakaian ungu itu terkejut. Gimana dia bisa tahu? Tanyanya. Paling-paling kekasihmu yang memberitahunya. Jawab Farel dengan kesal. Mendengar ini, wajah gadis berpakaian ungu itu tampak sedikit sendu. Dia dan pria impiannya itu sudah tidak mungkin lagi bersama. Sepertinya aku harus mendekati Wira dengan cara baru. Biarpun aku nggak tertarik pada bisnis, aku bisa coba demi dia. Soal istrinya, aku benar-benar ingin membantu, tapi dia nggak menginginkan bantuanku. Ya sudahlah, daripada dia kesal karena aku terlalu ikut campur, ujar Farel lagi. Farel memicingkan mata memandang Dewina yang menawan di lantai bawah. Kemudian, dia tersenyum dan turun dari perahu juga. Setelah Wira kembali ke rumah yang dibelinya di kota itu, Danu dan yang lainnya segera menghampirinya. Danu berkata dengan ekspresi masam, Kak Wira, pertemuanmu dan Dewina di Danau Jawali sudah menyebar ke seluruh provinsi Jawali. Pramana dan Fabrian juga buru-buru menimpali. Kami rasa rumor ini disebarkan oleh keluarga Linardi. Wira tahu bahwa kakak iparnya membencinya. Bukan hal yang mengherankan jika dia menyebarkan rumor buruk tentangnya. Nggak masalah, saat waktunya tiba, keluarga Linardi pasti akan melepaskan Wulan, ujar Wira. Kemudian, dia menoleh pada Danu dan bertanya, Danu, apa kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuminta? Danu mengangguk sebagai tanggapan. Saat ini, para pelayan, pedagang, bahkan penyanyi dan pembaca cerita tengah menghebohkan sesuatu di setiap sudut provinsi Jawali.
Rumor bahwa menantu keluarga Linardi adalah tukang selingkuh yang tidak bermoral sudah diketahui semua orang. Harus diakui, keluarga Linardi melakukannya dengan sangat baik. Wira menghela napas. Ini adalah strateginya saat menghadapi Dirja waktu itu. Bab 605. Tak disangka, keluarga Linardi akan menggunakan strategi Wira sendiri untuk menyerangnya. Namun, ini hanya masalah sepele. Wira sama sekali tidak peduli pada rumor itu. Keesokan harinya, Dewina yang menyanggupi permintaan Wira untuk memasarkan parfum mulai membuat persiapan di rumah bordil Vion. Dewina memegang botol parfum Wira dan berkata sambil tersenyum tipis, "Bu Anggi, aku ingin mengadakan pesta dansa di rumah bordil Vion." Anggi adalah penanggung jawab rumah bordil Vion. Identitasnya juga diketahui oleh Dewina. "Nona Dewina, kamu serius?" tanya Anggi. Dewina mengangguk dan berujar, "Apa kamu sudah lupa dengan isi surat dari orang itu? Biar apapun yang terjadi, kita harus memenangkan hati Wira. Bahkan kalau aku harus mengorbankan diriku sendiri." Anggi menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengiyakan. Tak lama, berita bahwa Dewina dari rumah bordil Vion sekaligus penyanyi nomor 1 di Provinsi Jawali akan mengadakan pesta dansa malam ini menyebar ke seluruh penjuru Provinsi Jawali. Dewina tidak perlu melakukan terlalu banyak usaha. Berita tentang pesta dansa saja sudah cukup membuat banyak pemuda di Provinsi Jawali tertarik. Begitu Wira mendengar kabar itu, dia pun tersenyum puas dan berkata, "Danu, sudah saatnya beraksi." Wira memicingkan matanya. Dia harus segera menjemput istrinya dari kediaman Linardi. Takutnya, masalah akan berlarut-larut jika dibiarkan terlalu lama. Jadi, dia harus mulai melaksanakan strateginya. Mendengar ucapan Wira, Danu pun mengangguk. Kemudian, dia mulai membuka sebuah toko kecil di Provinsi Jawali. Namun, saat ini toko itu sangat sepi. Surat itu sudah bisa diberikan pada Nona Dewina, ujar Wira sambil minum teh dengan hati riang. Kemudian, dia melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, buatkan sesuatu yang enak malam ini. Kemungkinan malam ini kita akan kedatangan tamu." Usai meninggalkan beberapa instruksi, Wira pergi beristirahat. Saat ini, Dewina juga sudah menerima surat dari Wira. Dia mengulum senyum dan berkata, "Beritahu Tuan Wahyudi, aku akan melakukan yang terbaik." Dewina menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saat lampu menyala terang benderang, rumah bordil Vion sudah dipenuhi orang. Hari ini adalah pesta dansa Dewina. Dia sudah lama nggak muncul di depan umum loh. Iya, ini kesempatan langka. Bukannya tadi malam Dewina dan menantu pecundang keluarga Linardi menghabiskan malam bersama di Danau Jawali. Kenapa dia mengadakan pesta dansa malam ini? Jangan-jangan dia mau berhenti jadi kupu-kupu malam ya? Saat ini, ada banyak orang yang berspekulasi di seluruh Provinsi Jawali. Keluarga Linardi tentu saja juga mendengar tentang pesta dansa itu. Opal tidak peduli dengan urusan rumah bordil Vion. Dia hanya mengkhawatirkan adiknya. Namun, Melati merasa sedikit curiga. Apa yang direncanakan Wira? Gumam Melati. Di bawah spekulasi semua orang, rumah bordil Vion yang dihiasi lampu warna-warni dipenuhi dengan lautan manusia malam itu. Saat keramaian sudah mencapai puncaknya, musik dibunyikan dan seorang wanita cantik perlahan berjalan masuk. Wanita itu bak bulan yang menggantung di langit dan seperti dewi-dewi dalam lukisan. Begitu cantik dan memesona. Senyumnya, tutur katanya, dan setiap gerak-geriknya sungguh memabukkan. Rupa dan setiap aspek dalam dirinya begitu menawan. Begitu pula dengan aroma memikat yang tercium dari tubuhnya dan menyebar di seluruh rumah bordil Vion. Wangi sekali, puji orang-orang. Bab 606. Aroma ini sangat memabukkan. Seiring dengan kedatangan Dewina, wanginya perlahan memenuhi seluruh rumah bordil Vion. Saat Dewina menari dengan anggun, aroma memabukkan itu menjadi lebih kuat. Semua orang terkejut saat menciumnya. Wangi banget, kenapa Dewina bisa sewangi ini hari ini? Ya, kantong wewangian apa ini? Kena aromanya begitu enak. Semua orang di sana merasa kaget. Usai tarian indahnya selesai, Dewina berkata sambil tersenyum, "Semuanya, apa kalian penasaran dengan aroma tubuhku?" Sambil bicara, Dewina mengibaskan lengan panjangnya. Aromanya yang menyenangkan kembali tercium. "Iya, Nona Dewina,
Kantong wewangian apa ini? Toko mana yang membuatnya? Wanginya unik sekali. Aromanya harum, tapi nggak menyengat. Tahan lama, tapi nggak memuakkan. Rasanya seperti wangi yang tercium di taman bunga. Semua orang menyampaikan pendapat mereka dengan takjub dan bertanya penuh rasa penasaran. Dewina berujar, benda ini, namanya parfum. Produk yang dibuat oleh Tuan Wira dan Nona Wulan. Namanya adalah 1000 aroma. Satu botol kecil saja bisa digunakan selama setahun. Kalau kalian menyukainya, kalian bisa membelinya di toko cinta abadi di timur kota. Ucapan Dewina membuat orang-orang di sana tercengang. Semuanya kebingungan dengan kata-kata itu. Apa, benda ini buatan Wira dan Nona Wulan? Bukannya mereka berdua sudah berpisah? Ya, ku dengar Nona Wulan akan menikah lagi dengan putra gubernur. Dewina berkata, itu cuma rumor. Hubungan Tuan Wira dan Nona Wulan sangat baik. Kalau enggak, mereka enggak mungkin membuka toko parfum di Provinsi Jawali. Ada lagi, rumor perselingkuhan antara aku dan Tuan Wira itu enggak benar. Tolong berhenti menyebarkan rumor itu. Kami cuma berteman. Orang bijak enggak akan percaya pada rumor. Mendengar ini, semua orang sontak tertegun. Kalau Dewina sudah bilang begitu harusnya itu benar, kan? Ya, menurutku begitu. Wira cuma seorang pengusaha. Dia nggak akan dipekerjakan istana untuk selamanya. Sementara itu, Nona Dewina sangat luar biasa. Wira nggak pantas untuknya. Betul, mungkin saja pertemuan di Danau Jawali kemarin itu cuma untuk membahas penjualan parfum ini. Di antara kerumunan itu, prajurit pasukan Zirah Hitam dan Danu yang berdiri tidak jauh di samping tertawa. Ini baru langkah pertama. Metode terbaik untuk menepis rumor adalah dengan mengklarifikasi dan memberikan bimbingan pada saat yang sama. Danu awalnya merasa ragu, namun, tampaknya semua orang di sini percaya pada kata-kata Dewina. Usai menunaikan tugasnya, Dewina naik ke lantai atas sambil tersenyum. Pesta dan sehari itu pun berakhir. Setelah itu, toko kecil Wira di sebelah timur kota langsung menjadi populer. Sesuai prediksi, parfum ini seketika laku keras. Walaupun harga 300.000 per botol terasa cukup menguras dompet, tapi nyatanya juga tidak terlalu mahal karena bisa digunakan setahun. Apalagi, wanginya sangat harum. Anak-anak keluarga kaya di Provinsi Jawali sangat menyukainya. Hanya dalam beberapa jam, parfum di toko sudah ludes terjual. Semuanya, kalian gak perlu khawatir kalau kehabisan. Istriku sedang mengembangkan parfum baru. Pada saatnya nanti, semuanya pasti bisa membeli parfum yang memuaskan, ujar Wira. Masalah ini seketika menyebar ke seluruh Provinsi Jawali. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan semua orang adalah rumor perpisahan Wulan dan Wira ternyata tidak benar. Ketika keluarga Linardi menerima berita itu, Opal langsung naik darah. Berengsek, pria itu benar-benar licik, seru Opal. Bab 607, Opal tidak menyangka bahwa Wira berani melakukan hal seperti ini. Bawahannya menjelaskan, Tuan Muda Opal, sekarang semua orang di Provinsi Jawali sudah tahu bahwa Nona Wulan dan Wira sebenarnya nggak benar-benar bercerai. Jadi, rumor yang kita sebarkan sebelumnya mungkin. Raut wajah Opal terlihat sangat suram. Sementara itu, ketika Melati mendengar tentang kabar ini, dia sangat marah hingga membanting mangkuk. Opal yang sangat emosi pun memaki. Bisa-bisanya Wira si bajingan itu membuat Dewina membelanya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku nggak akan pernah mengizinkan dia untuk menjemput Wulan. Usai mengatakan itu, Opal mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar dari kediaman Linardi. Sementara itu, Wulan tentunya juga telah mendengar kabar tersebut. Tidak ada rahasia yang bisa tersimpan selamanya, apalagi di kediaman Linardi. Dengan adanya Farel yang membantu secara diam-diam, bukanlah hal sulit bagi Wulan untuk menerima kabar ini. Toko cinta selamanya, suamiku ternyata memang gak mengkhianatiku, ucap Wulan yang sangat bersemangat. Saat ini, Wulan enggan membuang waktu lagi. Dia ingin pergi dari kediaman Linardi untuk menemui Wira. Namun, pengawal di luar halaman sama sekali tidak membiarkannya keluar. Hal ini membuat Wulan merasa sangat cemas. Wira pasti akan tahu tentang situasiku sekarang, ucap Wulan yang merasa lega. Selama Wira masih menyukainya, dia akan memiliki cukup keberanian untuk menunggu sampai suaminya itu menjemputnya dari kediaman Linardi.
Pada saat ini, Danu telah kembali ke sisi Wira dan tak kuasa bertanya. Kak Wira, meskipun kabarnya sudah tersebar, apakah keluarga Linardi benar-benar akan mengantarkan Kak Wulan kemari? Wira berkata sambil tersenyum. Hanya dengan trik kecil ini, tentunya nggak akan. Tapi, keluarga Linardi pasti akan merasa nggak nyaman. Tunggu saja, kita sudah bisa bertemu dengan Wulan besok. Setelah Wira berkata demikian, terdengar suara kemarahan dari luar halaman. Wira, keluarlah. Mendengar suara ini, Wira sontak berkata sambil tersenyum. Biarkan kakak iparku masuk. Perjamuannya juga sudah siap, jadi tolong antar dia kemari. Tidak lama kemudian, Opal masuk dengan ekspresi kesal. Saat melihat Wira menyiapkan perjamuan, dia pun makin emosi sehingga berseru. Wira, aku sudah mengatakan bahwa Wulan akan memutuskan hubungan denganmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wira mengabaikan pertanyaan dari Opal dan sebaliknya malah bertanya. Kak, aku tahu bahwa kamu nggak menyukaiku, tapi ketulusanku untuk Wulan nggak pernah berubah. Entah kamu percaya atau nggak, aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Aku akan memperlakukan Wulan dengan baik. Juga aku nggak akan membiarkan siapapun merebut Wulan dariku. Wira menatapnya dengan tegas dan enggan mengalah. Sementara itu, Opal berkata dengan tatapan yang dingin. Kamu nggak bisa menentukan hal ini. Wira hanya meresponsnya dengan menghela napas. Kemudian, dia menuangkan anggur dan berkata sambil tersenyum. Kak, bagaimana kalau kamu duduk dulu? Kita bisa membicarakannya baik-baik. Perkataan Wira membuat Opal tertegun sejenak. Dia mencibir dingin, lalu duduk di hadapan Wira dan menegaskan. Nggak peduli apapun yang kamu katakan hari ini, aku nggak akan menyerahkan Wulan kepadamu. Wira tidak terkejut dengan jawaban Opal. Dia memang melakukan semua ini untuk memaksa Opal datang menemuinya. Rumor dibantah dengan fakta. Keluarga Linardi membuat pernyataan bahwa Wira meninggalkan Wulan demi wanita lain. Sementara dirinya menyatakan bahwa hubungannya dengan istrinya sangat baik dan cinta mereka akan bertahan selamanya. Jika diperbandingkan, rumor di keluarga Linardi hanyalah obrolan sehari-hari yang tidak berarti. Akan tetapi, Wira malah mengaitkan masalah ini dengan bisnis parfum. Pria itu bahkan mengaku bahwa dirinya dan Wulan merancang parfum bersama. Hal ini jelas membuktikan bahwa rumor yang beredar sebelumnya itu palsu. Apakah pasangan yang hendak bercerai akan merancang parfum bersama? Selain itu, bagaimana mungkin mereka akan membuka bisnis parfum bersama? Apabila Wira benar-benar berselingkuh, lantas apa alasannya untuk mengaitkan bisnis parfumnya dengan Wulan? Pasangan yang sudah hampir bercerai tidak mungkin melakukan hal semacam ini, bukan? Bersambung, bertemu di bab seterusnya.